Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Saya Oni Ganda Smaratobe, NIM 22282, Angkatan 20, mahasiswa aktif Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Fakultas Kehutanan, Prodi Sarjana Manajemen Hutan. Ingin sedikit menjelaskan tentang memanfaatkan teknologi drone untuk pemetaan hutan. Dalam mata kuliah saya, teknologi informasi kehutanan. Ikuti saya dari awal hingga akhir agar kita sama-sama belajar sama-sama untuk memahami sebuah atau suatu pelajaran. Terima kasih. Ya, kembali lagi dengan saya Oni Ganda Smaratobe. Saya akan melanjutkan tentang pembelajaran kita, yaitu memanfaatkan teknologi drone untuk pemetaan hutan. Oke, kita masuk ke pengertian drone. Drone atau unmanned air vessel merupakan jenis pesawat terbang yang dikendalikan alat sistem kendali jarak jauh lewat gelombang radio. Teknologi yang ada di zaman sekarang semakin maju dan memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Dari banyaknya teknologi canggih saat ini, salah satu yang akan kita bahas yaitu drone. Pada dasarnya, drone itu sendiri alat canggih berupa pesawat kecil yang dilengkapi dengan kamera. Untuk mengontrol drone ini digunakan remote sebagai pengarahnya. Pada awalnya, drone ini hanya digunakan oleh keperluan militer. Drone yang digunakan pihak militer berguna untuk mengawasi keadaan di mana saat yang tidak memungkinkan untuk mengirim orang ke wilayah tersebut. Maka drone inilah dioperasikan untuk tetap mengawasi wilayah yang sedang diawasi. Namun semakin kesini, drone semakin berkembang dan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Drone juga digunakan untuk melakukan pengiriman barang dan melakukan pemetaan suatu wilayah. Tak hanya itu, drone juga dapat digunakan untuk keperluan jurnalistik seperti mengambil foto dan merekam video. Nah, ini adalah salah satu contoh drone yang sedang dikemudikan oleh pemiliknya. Kita lanjut. Beberapa drone memiliki anatomi yang berbeda, namun pada umumnya drone profesional memiliki bagian-bagian yang terlihat pada gambar tersebut. Ya, kita masuk ke fungsi drone di bidang kehutanan. Banyak sekali fungsi drone di bidang kehutanan. Salah satunya adalah drone digunakan untuk pemetaan wilayah di kawasan hutan. Salah satu peran penggunaan drone untuk konservasi tidak lepas dari peran drone dalam pendukung dan mengambil data untuk pemetaan. Aplikasi drone untuk pemetaan telah berkembang dan diaplikasikan di berbagai bidang pemetaan. Dapat dikatakan bahwa pemetaan digital dan aplikasi GIS merupakan salah satu pasar terbesar yang akan menyerap penggunaan drone dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah tingkat resolusi yang lebih baik yang mampu dihasilkan dari pengambilan gambar dengan drone. Selain itu, drone mampu memberikan data spatial update dalam rentang waktu yang lebih cepat. Berbeda dengan satelit yang memerlukan durasi pengambilan gambar secara periodik jangka waktu tertentu. Aplikasi pemetaan dengan drone pada kawasan tertentu dan dilakukan secara berkala juga akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan memperoleh data melalui citra satelit resolusi tinggi, misalnya IKONOS. Beberapa provider data spasial skala global yang telah menggunakan drone dengan cukup aktif, misalnya Google menggunakan drone milik Titan Aerospace juga bisa digunakan untuk memperoleh gambar real time yang bisa dipakai untuk sarana Google Maps ataupun layanan lainnya. Aplikasi di bidang GIS dilakukan pada berbagai sektor seperti kehutanan, konservasi, dan lain-lain. Salah satu di bidang konservasi yang sudah dipublis adalah pemetaan orang utan di Indonesia.
yang dilakukan dengan drone untuk memetakan lokasi sarang orangutan. Drone digunakan pada bidang forestry untuk melakukan proses monitoring kawasan hutan seperti untuk mengkaji wilayah-wilayah konsesi serta mendapatkan gambaran mengenai kondisi tutupan lahan yang paling baru. TNC sudah melakukan beberapa kegiatan yang akan sangat efektif jika didukung oleh pemetaan dengan menggunakan drone. Misalnya untuk kegiatan monitoring kawasan kelola HPH dalam skema kerjasama dengan TNC dan RAIL. Monitoring kawasan hutan lindung, pengambilan data tutupan lahan untuk kegiatan hutan desa, monitoring biodiversity di kawasan tertentu. Pilihan menggunakan drone dilakukan untuk kegiatan seperti CARS, monitoring hutan lindung Wahea atau monitoring tutupan lahan di sekitar. Merbabu untuk mendukung inisiatif hutan desa. Selanjutnya, apa itu pemetaan hutan? Pemetaan hutan adalah kegiatan menggambarkan suatu kawasan hutan yang ditransformasikan ke dalam media, datar dan diperkecil yang didasari dengan seni dan teknik kartograf. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana pemetaan menggunakan drone? Pemetaan dilakukan untuk mendapatkan informasi di suatu wilayah atau area tertentu yang nantinya akan diimplementasikan dalam suatu bentuk peta. Banyak cara pemetaan menggunakan drone. Salah satunya adalah fotogrametri, merupakan teknologi geoinformasi data memanfaatkan data geospesialis yang diperoleh melalui pemotretan udara. Konsep pemetaan metode ini adalah metode kombinasi dari beberapa tahapan pembuatan peta. Kombinasi tersebut terdiri dari 1. Pengukuran premark dengan GPS geodetik dengan akurasi hingga sub-milimeter. Kedua, foto udara format kecil dengan konsep fotogrametri. Ketiga, pengolahan data dengan software LiDAR atau Lake Detection and Rain. Selanjutnya, cara kerja drone untuk pemetaan. Pertama, persiapan. Yang kedua, penentuan, pemasangan, dan pengukuran ground control point atau GCP. 3. Akuisisi data. Dan keempat, pemrosesan data. Oke, slide selanjutnya, kelebihan penggunaan drone dalam pengukuran dan pemetaan. Yang pertama, lebih efisien dari segi waktu dan biaya operasional lapangan. Yang kedua, dapat menyajikan data yang akurat dan lengkap. Yang ketiga, mampu memetakan area yang susah dijangkau atau susah diakses. Oke, kita masuk ke ilustrasi pemetaan menggunakan drone. Ya, gambar tersebut menggambarkan bagaimana kerja drone melakukan pemetaan secara efisien dan akurat. Oke, selanjutnya ilustrasi pengambilan data pada pekerjaan foto udara. Ya, teman-teman bisa lihat gambar tersebut bagaimana kerja drone sedang mengambil data pada pekerjaan secara jarak jauh dan menggunakan remote control. Ya, dari semua slide di atas saya mengutip dari sumber tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tetap sama-sama belajar sama-sama. Ikuti terus video saya untuk video-video selanjutnya. Salam rimba, salam rimbawan, Pahutan Jaya.